A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Masih berada kita pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Bersama kita mengawali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, hati yang bening, bersih, tulus, dan ikhlas. Untuk dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kita di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi untuk kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan seperti ini setiap pagi, kita berupaya untuk terus saling ajak-mengajak dan saling ingat mengingatkan untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita menyadari bahwa sesungguhnya kebersamaan kita pada setiap pagi seperti ini dan segala sesuatu yang Allah anugerahkan untuk kita dan segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita, semuanya itu hanya berlaku dan terjadi dikarenakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kemantaban dan kemudian memberikan kegembiraan pula di dalam kita menjadikan acara ngaji bareng online ini setiap pagi berpuluh dan beratus hari. Allah berikan kemantaban untuk menjadikannya sebagai prioritas utama di dalam kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita laksanakan pada hari ini dan esok. Tentunya kita berharap pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan. Dengan memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, serta ridhonya bagi kita semuanya. Dan semoga pula atas izin dan rahmat Allah di dalam kita menelusuri, membaca, melantunkan, menyimak, dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah berikan pula kemudahan bagi kita semuanya di tengah segala keterbatasan yang ada untuk dapat kita memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Serta semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi setiap diri kita semuanya. Dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah yang Allah berikan untuk kita. Dan semoga kita pun beristiqomah untuk menjadikannya sebagai petunjuk lentera, penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menapaki, menelusuri perjalanan kehidupan yang boleh jadi merupakan
etapa terakhir sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di antara kita sampai pada batas mana sesungguhnya perjalanan kehidupan ini akan kita jalani. Sampai dengan satu hari ketika tibalah perjanjian agung, ketika harus kembali kepada Allah. Maka semoga ketika itu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik. Diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita. Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan atas izin dan rahmat Allah, semoga ketika itu Allah hadirkan pula kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaan perjumpaan dengan Allah. Kembali dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah selalu menghimbau dan mengajak kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keridhoannya. Dan Allah pun menghimbau kita, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi kita berbicara hal ini. Dikarenakan kita ingin mempraktekkan pula atas apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya. Siapakah yang paling cerdas itu? Yang paling cerdas adalah seseorang yang selalu ingat akan kematiannya. Dan tentunya dengan mengingat akan kematiannya, maka mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Bukankah sudah begitu banyaknya orang-orang yang berada di seputar kita telah kembali kepada Allah. Siapapun dia, mulai dari yang terdekat dengan kita, ayah dan ibu kita, saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, satu persatu kembali kepada Allah. Sehingga semoga hal ini terus semakin mengingatkan kita bahwa sangat sebentar kehidupan kita di alam dunia ini. Maka tidak ada sesuatu pun yang melekat di dalam diri ini membuat kita kemudian menjadi lupa diri karenanya. Namun sebaliknya semoga kita menyadari bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, kekuatan, kesehatan, pengetahuan, kepandaian, kecekatan, dan segala sesuatu yang positif itu hanyalah pinjaman dari Allah. Betapa mudahnya bagi Allah untuk mengurangi kadar semuanya itu, dan bahkan betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah sudah harus memanggil kembali kita kembali kepadanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, melalui silaturahim yang kita bangun setiap pagi seperti ini, tiada orientasi dan motivasi lain selain bersama-sama kita saling menguatkan untuk memohon kepada Allah, semoga Allah semakin merahmati, memberikan petunjuk dan meridhoi kita semuanya, agar kita semua nanti dikumpulkan Allah di jannahnya. Dikumpulkan kita semua bersama orang-orang yang kita kasihi, leluhur kita, ayah dan ibu kita, anak dan keturunan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Semoga Allah mengijabahkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Penghulu para nabi dan rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk mencintai sesama. Dan bahkan Rasulullah tetap mencintai dan memberikan perhatian kepada orang yang memusuhinya dan berlaku tidak baik pun kepadanya. Semoga Bapak dan Ibu kita pun Allah berikan kesabaran apabila ternyata di dalam menghadapi
perjalanan kehidupan ini terdapat sesuatu yang kadangkala terasa berat menjalaninya. Maka bersama-sama semoga kita dapat menyikapinya dengan baik ketika hal itu kita rasakan. Bukankah Rasulullah SAW lebih berat lagi sesungguhnya menghadapi ujian di dalam kehidupan ini? Semoga dengan kita menyadari akan hal ini, ya Allah, kalaupun toh terasa berat sekali buat kami yang lemah ini menghadapi ujian yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin bahwa inilah caramu untuk mengingatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya ini pula yang dirasakan oleh Rasulullah di dalam perjalanan kehidupannya. Namun Rasulullah tetap bersabar. Maka mudah-mudahan dengan kita bisa merasakan walaupun tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Semoga atas izin dan rahmat Allah kita disatukannya menjadi bagian orang-orang yang sabar, yang mengikuti Rasulullah, bagaimana menyikapi segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari bersama-sama pula kita memohon kepada Allah semoga dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, dalam setiap satuan waktu, terkecil sekalipun, Allah terus tambahkan kadar kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Karena pada hakikatnya kita hanya bisa melakukan sesuatu dan mengikuti sesuatu apabila terdapat cinta di dalamnya. Tidak akan mungkin kita bisa mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasulullah secara seksama kalau tidak ada cinta yang melandasinya. Maka dari itulah kita berupaya memohon kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menyibak rahasia kehidupan Rasulullah SAW. Dikarenakan di dalamnya hanyalah terdapat mutiara-mutiara keindahan. Dan semoga dengan merasakan keindahan itu, bertambah pula cinta kepada Rasulullah. Sehingga ringan kita di dalam melaksanakan atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya melalui Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita semuanya, fattabi'uni. Ikutilah aku. Maka tentunya Bapak dan Ibu, kalau saat kita membaca kata ikuti aku, maka ketika hal ini diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus yakin, membayangkan bahwa pastilah Rasulullah menyampaikan ini dengan segala kelembutan yang ada di dalam dirinya. Karena Rasulullah sangat mencintai kita semuanya. Itulah yang dikatakan Rasulullah dalam akhir kehidupannya, ummati, ummati, ummati. Maka semoga Bapak dan Ibu, Allah pun berikan keistiqomahan, kemudahan bagi kita untuk menteladani dan mengikuti serta melaksanakan atas apa-apa yang telah diteladankannya. Dan semoga Allah pun ringankan lisan kita dan jemari kita untuk menjadikan bagian dalam kehidupan kita ini, dalam segala aktivitas yang kita lakukan, terdapat di dalamnya nuansa bahwa kita ingat Rasulullah dalam kesendirian, apalagi dalam kebersamaan seperti ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betapa indahnya ayat ini Bapak dan Ibu. Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah tidak hanya memerintahkan kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, tetapi Allah menyampaikan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya terus-menerus menyampaikan salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak disebutkan nama Rasulullah SAW, melainkan serta merta kita pun mengiringinya dengan menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu sepenuh hati kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa betapa kami bersyukur padamu ya Allah, telah Engkau ciptakan dan telah Engkau tetapkan kami semuanya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga atas izin dan rahmat-Mu, kami semua menjadi bagian dari hamba-hamba-Mu yang mendapatkan pula syafaat dari Rasulullah atas izin-Mu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita bersama-sama menghantarkan doa terbaik kita, memohon kepada Allah semoga Allah menganugerahkan segala kebaikan dan kasih sayangnya kepada ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, yang terus dan semakin meninggalkan kerinduan pada setiap hati putra dan putrinya. Di tengah menyadari pula bahwa betapa tidak sebandingnya atas apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah diberikan oleh ayah dan ibu untuk kita semuanya. Sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita bahagia. Di alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya. Dan semoga Allah lapangkan kuburnya dan hanya taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara sampai nanti Allah bangkitkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupannya. Semoga Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dan yang lebih baik apalagi yang bisa kita lakukan setiap hari untuk mereka. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Wahai Allah, anugerahilah kami putra-putri yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana minas salihin. Wahai Tuhan kami, anugerahilah kami putra-putri yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Jadikanlah ya Allah anak dan keturunan kami menjadi orang-orang yang istiqomah untuk terus melaksanakan sholat ketaatan kepadamu. Dan jadikanlah ya Allah hati semua orang yang berada di seputarnya cenderung bersimpati kepada mereka. Dan anugerahilah mereka rezeki yang luas dan banyak dan baik. Dan semoga dengan itu mereka menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Semoga Allah mengijabahkan doa kita untuk suami atau istri dan anak keturunan serta orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula tiada lain yang kita lakukan di dalam forum ini bersilaturrahim. Menyambung tali kasih karena Allah sesama kita semuanya.
Semoga atas apa yang kita bangun dan kita bina di dalam forum ini, walaupun tidak pernah berjumpa antara satu dengan yang lainnya, hanya Allah sesungguhnya yang bisa menanamkan rasa kasih di dalam diri ini. Maka semoga melalui ikhtiar ini Allah pertautkan kita semuanya dalam kasih sayang semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia ketika mendapati saudara-saudara kita dalam kebahagiaannya. Dan berempati kita ketika saudara-saudara kita sedang mendapatkan ujian dari Allah, dan tentunya kita selalu mengiringnya dengan doa-doa terbaik kita. Maka kepada saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah, ataupun sanak dan kerabat kita, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan Allah jadikan alam kuburnya sebagai tempat peristirahatan terbaik sampai nanti dibangkitkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk beberapa hari kemarin kita mendapatkan berita bahwa salah seorang kerabat dari peserta kita, yaitu Bapak Arif. Pak Hasan termute. Dan begitu pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini sama-sama pula kita mendoakan apabila ada di antara kita yang dalam keadaan sakit ataupun mendapatkan ujian dari Allah, semoga Allah berikan kesabaran, kekuatan, istiqomah dalam iman dan Islam. Dan semoga Allah angkat sakitnya, Allah ringankan bebannya, dan semoga keikhlasannya menghadirkan dibukaan Allah pintu rahmat barokah baginya. Allah lunturkan dosa dan kesalahannya, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita berbahagia sekali Bapak dan Ibu bahwa mendapati di antara peserta kita, saudara kita, mensyukuri luar biasa nikmat umur yang telah Allah berikan kepadanya. Yang pertama, pada pagi hari ini sama-sama kita berbahagia atas nikmat umur 54 tahun menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang hadir dari seluruh sanubari saudara kita Bapak Arif Kusuma, Bapak Rifi. Dan beliau sudah beberapa hari ini mengisolasi diri dikarenakan beliau terpapar COVID bersama istrinya dan juga putranya. Maka di hari ulang tahun beliau pada hari ini, tanggal 7 Juli 2022, semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Allah angkat sakitnya. Allah hadirkan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga perjalanan kehidupannya ke depan dengan amanah yang diembankan pada pundaknya, Allah berikan kekuatan dan Allah berikan bimbingan. Sehingga benar-benar Mas Arif Kusuma menjadi pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemimpin keluarga yang bijak pula, menjadi tempat bernaung, tempat mengadu dan bercerita dari orang-orang yang berada di seputarnya. Dan begitu pun hal yang sama, kita bahagia sekali mendapati bahwa belum lama kita berjumpa dengan beliau, namun Allah sudah pertautkan hati kita kepadanya. Bapak Tamrin Dahlan hari ini mensyukuri nikmat 70 tahun usia yang Allah berikan kepadanya. Kita mendapati bahwa betapa bersemangatnya Pak Tamrin Dahlan kini berupaya meningkatkan kualitas kehidupannya, membawa misi rahmatan lil alamin. Dan semoga Allah jadikan atas ikhtiar keinginan beliau melalui usaha percetakannya untuk mencetak dan membukukan segala tulisan yang baik dalam upaya bagian menyampaikan syiar Islam di dalam kehidupannya. Semoga Allah terus berikan kekuatan kepadanya. Allah berikan umur yang panjang dalam barokah. Selamat ulang tahun pula Pak Tamrin Dahlan. Semoga sehat walafiat selalu dalam ridho Allah. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya yang kita tidak mengetahuinya, sama-sama Bapak dan Ibu kita mendoakan semoga hanya keberkahan umur yang Allah berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan memasuki surah baru. Surah ke-12. Surah Yusuf adalah surah yang sangat
populer sekali. Dan bahwa kita bagaimana mendapati nanti di dalam surah Yusuf ini, Allah sebutkan pada ayat kedua bahwa ini adalah kisah terbaik yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Semoga kita tidak hanya dapat merasakan keindahan secara emosional dari apa yang dihadirkan di dalam ayat-ayat pada surah Yusuf ini. Namun yang paling utama kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan hikmahnya untuk kita, agar kita bisa merefleksikannya dalam setiap langkah di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini pun menjadi semakin istimewa pula dengan di acara beranda nanti. Kita akan mendengarkan sharing dari seorang tokoh, saudara kita, hadir dalam forum ini. Pada usia beliau 81 tahun. Belum lama beliau hadir dalam forum ngaji bareng online ini. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, telah memikat hati kita semuanya, dikarenakan keindahan akhlaknya, kesantunannya. Bapak Ahmad Syarif, Puradimaja insya Allah nanti akan sharing untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Berbicara mengenai profesi yang beliau tekuni selama ini, sebagai ahli tata kota, dan bagaimana beliau itu pun memberikan inspirasi kepada menantu terkasihnya, Bapak Ridwan Kamil. Baik ketika beliau menjadi wali kota ataupun ketika menjadi gubernur ini, maka Pak Ahmad Syarif adalah merupakan mitra diskusi yang luar biasa, memberikan saran-sarannya di dalam mengelola perkotaan dan tentunya hal-hal lainnya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada beliau nanti untuk hadir bersama kita semuanya, dan kita pun diberikan kemudahan pula untuk dapat mengikuti sharing yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan bersama dalam forum ini, semoga Allah mengijabahkannya. Melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca, semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan bersama doa-doa khusus pula yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengijabahkannya. Bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna
anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. 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 Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaik. 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 Bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablih Bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablih وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ 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 إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت
أحد عشر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب
يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 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 إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم